akan sedikit mereview pemahaman saya mengenai proses adopsi sebagai dasar penetapan metode penyuluhan. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, adopsi merupakan proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada masyarakat sasarannya. Nah, menurut Rogers 1983, inovasi merupakan suatu ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsi. Nah, suatu ide ini dilihat secara objektif sebagai sesuatu yang baru, diukur dengan waktu ide itu digunakan ataupun ditemukan. Nah, sesuatu ide itu dianggap baru, ditentukan oleh reaksi seseorang. Jika sesuatu itu dilihat sebagai sesuatu yang baru oleh seseorang, maka disebut sebagai inovasi. Nah, menurut Rogers, mengemukakan ada 5 karakteristik dari inovasi. Yang pertama, yaitu relative advantage atau keuntungan relatif, adalah tingkat kelebihan suatu inovasi. Apakah lebih baik dari inovasi yang sebelumnya, atau dari hal-hal yang biasa dilakukan? Nah, biasanya ini diukur dari segi ekonomi, prestasi sosial, kenyamanan, dan juga kepuasan. Yang kedua, yaitu compatibility atau keserasian, adalah tingkat keserasian dari suatu inovasi. Apakah dianggap konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai, pengalaman, dan juga kebutuhan yang ada. Nah, jika inovasi ini berlawanan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh adopter, maka inovasi baru tersebut tidak dapat diadopsi dengan mudah oleh adopter. Yang ketiga, yaitu complexity atau kerumitan, adalah tingkat kerumitan dari suatu inovasi untuk diadopsi. Nah, seberapa sulit sih untuk memahami dan menggunakan inovasi tersebut? Semakin mudah suatu inovasi dimengerti dan juga dipahami oleh sang adopter, maka semakin cepat pula inovasi itu diadopsi. Yang keempat, yaitu triability atau dapat diuji coba. Nah, merupakan tingkat apakah suatu inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk menggunakannya. Nah, di sini suatu inovasi dapat diuji cobakan pada keadaan yang sesungguhnya, di mana inovasi pada umumnya lebih cepat untuk diadopsi oleh sang adopter. Untuk yang kelima, yaitu observability ataupun dapat diobservasi. Nah, ini adalah tingkat bagaimana hasil penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang untuk melihat hasil suatu inovasi, maka semakin besar pula kemungkinan inovasi yang diadopsi oleh orang ataupun sekelompok orang itu. Nah, adopsi inovasi menurut Rogers 1995 adalah proses di mana individu atau unit pengadopsi ini disebut adopter menempuh tahapan-tahapan sejak mengetahui pertama kali inovasi tersebut diperkenalkan, diikuti oleh implementasi ide baru dan juga pemastian keputusan menerima atau menolak inovasi tersebut. Tahap-tahap adopsi itu ada 5. Yang pertama yaitu tahap awareness atau tahap kesadaran, yaitu sasaran mulai menyadari adanya sesuatu informasi ataupun inovasi baru, serta mulai terbuka setelah ditawarkan oleh penyuluh, fasilitator, ataupun sumber yang lainnya. Yang kedua, yaitu tahap interest ataupun tahap minat, yaitu ditandai dengan adanya suatu keinginan untuk bertanya atau mencari-cari keterangan tentang hal-hal yang baru diketahuinya tersebut kepada penyuluh ataupun kepada sumber yang lain. Yang ketiga, yaitu tahap evaluasi ataupun tahap penilaian, yaitu sasaran mulai berpikir dan menilai terhadap baik, buruk, atau manfaat inovasi yang telah diketahuinya tersebut. Pada tahap ini, sasaran juga menghubungkan sesuatu hal yang baru tersebut dengan kondisi sasaran, keinginan, sumber daya yang dimiliki, serta praktik-praktik penerapan hal barunya. Yang keempat, yaitu trial atau tahap mencoba, yaitu sasaran mulai mencoba mempraktikkan inovasi tersebut pada skala kecil dan juga mengumpulkan sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang fasilitas ataupun sarana-prasarana yang dibutuhkan dan juga mempelajari keterampilan yang diperlukan. Yang kelima, yaitu tahap menerapkan atau adoption, yaitu sasaran menerima dan menerapkan dengan skala yang lebih besar dengan keyakinan dan juga kepastian berdasarkan penilaian dan juga praktikum yang telah dilakukan sendiri. Nah, ada 5 orang yang disebut sebagai adopter. Yang pertama, yaitu inovator.
merupakan golongan yang selalu merintis, mencoba dan juga menerapkan teknologi baru dalam pertanian dan mampu mengajak petani untuk ikut dalam penyuluhan. Yang kedua yaitu early adopter, yaitu golongan adopter atau early adopter merupakan golongan yang mengusahakan sendiri pembaharuan teknologi dan lebih meyakini dengan agen pembaharuan atau penyuluh. Yang ketiga yaitu early majority. Golongan ini adalah orang yang selangkah lebih maju. Mereka ini biasanya orang-orang yang pragmatis, nyaman dengan ide yang maju, tetapi mereka tidak akan bertindak tanpa pembuktian yang nyata terlebih dahulu. Nah, sifat yang dimiliki oleh golongan early majority ini merupakan sifat kebanyakan petani. Yang keempat yaitu golongan late majority, di mana golongan ini adalah orang-orang yang konservatif pragmatif, yang sangat membenci resiko serta tidak nyaman dengan ide baru. Nah, sehingga mereka ini belakangan mendapatkan inovasi yang mereka dapatkan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu golongan petani kolot. Nah, golongan petani kolot ini adalah golongan akhir yang memandang inovasi atau sebuah perubahan tingkah laku sebagai sesuatu yang memiliki resiko tinggi. Difusi merupakan proses penyebaran produk baru atau inovasi dari sumber kepada publik. Nah, menurut Rogers 1995 dalam Schiffman dan Canuck 2010 mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi ini dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Nah, di samping itu, difusi juga dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan juga fungsi sistem sosial. Nah, difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide baru atau hal-hal baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dalam satu tempat ke tempat yang lain dan dalam kurun waktu yang bertingkat dari suatu bidang ke bidang yang lain serta dari sekelompok anggota ke kelompok dan sistem sosial yang lain. Keterkaitannya adalah dengan kita mempelajari tahapan adopsi, karakteristik dari adopter, serta difusi inovasi ini, kita dapat menetapkan metode penyuluhan yang tepat dan sesuai agar proses dan tujuan dari penyuluhan yang kita lakukan dapat terlaksana dan tercapai dengan optimal. Itulah sedikit pembahasan yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.